Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ayyamana ayyama ta'atin wa ayyama ibadah wa ja'ala ta'atana taqarruba wa qurbah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahlut taqwa wa ahlul maghfirah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasolli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila an taqumas saah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, kita selalu mengucapkan alhamdulillah dan juga selalu disampaikan oleh para ustadz atau penceramah atau juga para pejabat sebelum memulai sambutannya itu mengucapkan hamdalah dan sholawat. Ini berarti suatu kebiasaan yang memang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar kita senantiasa setiap waktu, setiap saat untuk mengucapkan alhamdulillah. Jadi kita harus bersyukur karena hari ini, pagi ini setelah sahur, sholat subuh di masjid, kita kumpul, alhamdulillah. Coba kalau sakit, kita nggak bisa jalan kemari. Udara segar, alhamdulillah. Bayangkan beberapa waktu yang lalu ada kabut kiriman dari Riau, susah nggak kita Bapak Ibu? Mau keluar susah, bernapas juga susah, kita khawatir anak-anak kita sakit. Sekarang alhamdulillah udara segar dan banyak lagi yang lain. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah. Dan kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga. Tausiah pada kesempatan ini judulnya bahaya ghibah. Nah, Bapak Ibu ya, mungkin ada yang bertanya apa itu ghibah. Jadi dalam hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW disebutkan bahwa ghibah itu membicarakan orang lain yang orang lain itu enggak suka kalau dibicarakan tentang sesuatu tersebut. Lain dengan fitnah. Kalau fitnah yang dibicarakan enggak betul. Misalnya istrinya satu, dibilangin dua. Itu fitnah. Kenapa? Karena berbohong. Oh si anu kok bininya dua. Baserak-serak lo anaknya di mama. Macam-macam lah yang disampaikan. Itu fitnah. Kalau itu yang disampaikan betul, tapi yang bersangkutan nggak suka. Biasanya anaknya itu nakal. Kita beritahu si ibu tua anaknya nakal sadua lahir. Betul memang anaknya nakal, nggak fitnah. Tapi dia nggak suka. Itu namanya ghibah. Nah, jadi kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, tahukah kalian apa itu ghibah? Atau bahasa mudanya ghibah ini menggunjing, mampakai cen urang. Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu apa itu ghibah. Kemudian Rasulullah bersabda,
Ghibah adalah engkau membicarakan, mempakecean, mempakatoan, membicarakan tentang saudaramu yang saudaramu itu membencinya, tidak menyukai dengan pembicaraan tersebut. Kemudian kata para sahabat pun tanya, ya Rasulullah, kalau yang kita bicarakan, kita katakan itu betul, enggak salah, itu ghibah? Kata Rasulullah, kalian katakan itu betul, berarti kalian telah melakukan ghibah. Dan jika apa yang kalian katakan tidak betul, itu namanya fitnah. Nah, Bapak Ibu, ini baru definisi tentang ghibah. Nah, bagaimana bahayanya? Nah, ada cerita sahabat Nabi ketika Rasulullah berjalan melewati 2 kubur. Kemudian kata Rasulullah, ya sahabatku, ini 2 kubur ini sekarang sedang disiksa oleh Allah orang yang ada dalam kuburan ini. Tanya sahabat, kenapa ya Rasulullah? Yang satu ini suka mempenggunjingan orang. Yang satu ini suka ghibah, mempakecen orang. Disiksa dalam kubur. Nah, yang satu lagi ya Rasulullah, yang tidak membasuh atau membersihkan setelah dia buang air. Kemudian Rasulullah ketika pergi Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril. Tahu ya Bapak Ibu, Mi'raj itu kan ketemu Allah dan melewati surga neraka. Kemudian Rasul bertanya, ya malaikat Jibril itu wanita-wanita di neraka itu siapa dia di muka buminya? Baunya busuk sekali dan kasihan melihatnya. Kata malaikat Jibril, itu kita ketika di dunia acok mempegunjing orang yang suka ghibah. Nah, jadi Bapak Ibu itu di antara kita, walaupun ketika sahabat bertanya melihat 2 kubur tadi, ya Rasulullah baik-baik saja, tidak perlu dosa-dosa besar, tidak ada hal-hal yang berbahaya. Tapi kok kenapa kemudian dia dihukum? Nah, jadi Bapak Ibu, itu beberapa bahayanya buat kita. Nah, kemudian di dalam surat Al-Hujurat, mungkin Bapak Ibu bisa baca di rumah, ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismun. Ini mengenai prasangka Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'don ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini dalam ayat Al-Qur'an ini banyak yang menceritakan tentang pergaulan, tidak boleh prasangka, tidak boleh sakwa-sangka, tidak boleh suuzon, tidak boleh menuduh, tidak boleh menyangka yang bukan-bukan, dan juga tidak boleh mempergunjingkan, karena mempergunjingkan itu seperti memakan daging saudaranya sendiri. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ini dalil-dalil Quran dan hadisnya. Sekarang coba kita bahas ya Bapak Ibu. Apakah ada manfaatnya kita ngomongin orang? Ibu-ibu ketemu, bapak-bapak ketemu, terus langsung topiknya membicarakan misalnya gubernur, membicarakan wali kota, membicarakan kepala
dinas, kepala badan, membicarakan atasannya, membicarakan temannya, membicarakan orang lain. Pertanyaannya, apa manfaatnya? Kalau seandainya tidak ada manfaatnya, mangga awak pakcian orang. Wakatu habis, hari habis, badoso yupulo. Tadi yang saya ceritakan itu dampak-dampak di kubur, dampak-dampak di akhirat. Tapi di muka bumi, kita yang sedang hidup saat ini, ketika kita membicarakan orang lain, hati kita menjadi kesat, kasek, kasa, atau hati kita ternodai, tertutupi dengan benih-benih noda-noda maksiat yang membuat kita menjadi tertutup nurani dan hati kita, sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Rusuh sahidi awak, susah sahidi awak, mukowawa nampak tidak bahagia, rasanya susah terus, banyak saja persoalan yang kita hadapi yang tidak bisa kita selesaikan. Kemudian kita kecewa, hati tidak lama, pesimis. Kemudian juga kita suasana kebatinan kita itu tidak enak. Ketemu orang maunya marah saja. Ketemu keluarga nggak enak, maunya juga marah juga. Anak bertanya nggak dijawab malah dimarahi. Hati kasat, kesat, jiwa pun rusuh, tidak tenang, tidak tentram. Kenapa ini terjadi? Bako boleh dekarno untuk menilai pegawai. Sumbernya ada di hati. Kata Rasulullah, apa yang disebut dengan ada suatu segumpal daging, kalau dia baik-baik seluruhnya, kalau dia buruk-buruk seluruhnya, dan itu adalah hati, qalb, dan qalb itulah yang tertutupi dengan kemaksiatan-kemaksiatan kita, dosa-dosa kita, diantaranya mampakecean orang. Jadi tidak hanya bahayanya nanti di kubur dapat siksaan, atau di akhirat masuk ke neraka, tapi di muka bumi pun juga berdampak negatif. Mungkin Bapak Ibu kadang-kadang kenapa kok kita tidak lama sih hati, kok kadang rusuh sih hati, khawatir saja hati. Itu berarti hati kita, qalb kita ini tertutupi, tercoveri dengan hal-hal yang bermaksiat tadi. Di antaranya mempengguncingan orang, berbuat dusta, hasad, iri, dengki, prasangka, sombong. Ini penyakit-penyakit hati yang masuk ke dalam hati kita sehingga mengotori hati kita dan menjadikan tidak bersinar wajah kita. Menjadikan kita rusuh, gelisah, resah, dan menjadi kita khawatir, tidak tenang, tidak tentram. Dan itu akibat langsung. Tidak lama sih badan, tidak lama saja jiwa. Pikiran pun tidak cerah dan wajah pun tidak ceria. Nah Bapak Ibu, itu dampaknya. Padahal kalau kita tanya tadi dengan pertanyaan yang mendasar, manfaatnya. Coba kalau kita sedang berbicara tentang orang itu abi hari. Betul Bapak Ibu? Betul? Kok dijawab betul berarti pengalaman apanya. Jadi kalau gibah mempekecewakan orang kok habis hari. Iya betul Bu? Nah, dan namu menjawab. Kalau betul berarti pengalaman. Iya pengalaman Bu. Enggak ada kalanya ini jadi kebiasaan Bapak Ibu. Jadi kebiasaan. Maka itu yang saya tanya adalah apakah
apakah ada manfaatnya? Berarti kalau ada manfaatnya boleh enggak? Boleh. Contoh kita di pemerintahan, ada namanya lembaga MPP. MPP itu Majelis Pertimbangan Pegawai. Itu kerajuannya mau pakaian pegawai saja tuh. Boleh. Bako boleh dekano untuk menilai pegawai. Tapi tidak keluar, hanya di majelis itu saja. Boleh. Baper zakat itu pun mempakaikan orang itu. Iko ka dipromosian, oh enggak. Kalau iku dipromosian yo terambik tarusi kerajo ku aja. Pulang capek, tiba terambik kerajo di kantor mau tase. Itu kata orang-orang di baper zakat. Boleh? Boleh. Sampai situ saja. Karena ingin memutuskan orang ini apakah bisa dipromosikan atau tidak. MPP pun apakah orang ini dihukum, diberi sanksi, tunjangan nggak diberi, golongan nggak naik setahun, tunjangannya 6 bulan nggak dikasih, bahkan ada yang diturunkan jabatan, bahkan dinonjobkan. Itu semuanya pembicaraan boleh, tapi yang tidak ada manfaatnya tiba-tiba bertemu ibu-ibu, apa-apa, jawab apa-apa, alamak saya bertanya. Gubernur bertanya ke pegawainya, bahas yang kubiko, boleh. Artinya pertanyaan tadi, apakah ada manfaatnya? Ada. Untuk pembinaan, orang tua kepada anaknya, boleh. Dekano untuk membina anaknya. Tapi kalau sekedar lapehlah saja mengecek, palamak carito, awak menggalan orang lainnya awak galan pun tidak setuju tentang apa yang ingin disampaikan. Oke Bapak Ibu, pertanyaannya apakah ada manfaatnya? Jawabannya tidak. Nah kemudian yang kedua, kita tanya pula ke Bapak Ibu. Ibu-ibu apa-apa, kalau ibu-ibu awak kok dipakai cean orang, namun enggak? Kok diam semua? Mau enggak? Bapak-bapak? Pasti tidak mau. Kalau tidak mau, bako awak orang lainnya mau pakai cean, awak saja enggak namun. Kita saja tidak mau dibicarakan. Jadi yang namanya gibah itu, yang batu saja yang dibicarakan, enggak boleh. Apoleh memfitnah. Mengada-ada. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, biasanya fitnah-fitnah, gibah-gibah ini muncul ketika mulai ada pilkada, ada pemilu, ada pilpres. Kalau fitnah kok namanya black campaign. Kalau negatif campaign kok namanya gibah. Karena negatif campaign itu batuannya, tapi enggak. Nah cuman ada bedanya. Kalau pemimpin yang mau kita pilih, itu pun harus siap dibedah, dinilai oleh orang lain. Itu pun tidak termasuk, karena kita kalau ingin memilih pemimpin, juga harus kita nilai orangnya. Seperti tadi, di majelis pertimbangan pegawai, di baper zakat, itu juga membicarakan orang, atau gubernur dengan kepala-kepala dinas, ketika ingin mengangkat, mempromosikan dan sebagainya, itu harus diangkat kelebihan-kelebihan dan kekurangan. Nah sekarang Bapak Ibu, kita jangan terbiasa akan menjadi kebiasaan. Tapi mohon maaf ya ibu-ibu, bukan diskriminasi, bukan. Kata beberapa dalil, itu banyak yang di neraka itu ya perempuan. Di antara yang paling banyak dekano memperguncing orang. Apa-apa banyak juga, tapi indah di topik mengunjingkan bukan. Yang menggunjingkan ini. Coba Pak Kepala Bapeda bisa cali awak beko di kantua, bertamu sih 2 orang ibu-ibu kok ayah nyok pakai cian. Nah, coba cali itu. Ayah nyok sampaikan. Kadang-kadang kok kepala Bapedanya disabu-sabui, kok atasannya, kok gubernurnya sabui, atau misalnya kawannya dan sebagainya. Pertanyaannya agunonya.
Membuat dosa menambah kesat hati kita yang membuat kita berdosa. Bagus lagi kalau bulan Ramadan ini kita baca Quran banyak-banyak. Ya, kita membaca Quran banyak-banyak atau berzikir atau bakrajo. Atau kalaupun kita mau mengambil jangan sebut nama orangnya. Jangan sebut. Kalau kita mengambil ibroh ini mengambil contoh teladan, manfaat positif untuk kita. Boleh. Udah itu anak ado, kawan awak, anaknya sukses. Kuliah di siku-siku, tapi yang seorang pun tidak sukses. Mungkin dia iko mah, apa ibunya perhatiannya kurang ke anak kau dan sebagainya. Itu sampai kepada titik kita untuk mengambil contoh dan teladan dan mengevaluasi supaya kita tidak juga salah, boleh. Tapi nya besabi, ala besabi panjang-panjang cerita di ujung besabi, le tahu yang mau contoh Asia numahnya, sama junda. Iko awak kau indah lagi gibah kau cuman membicarakan orang, bedanya. Awak kau mau tahu tasnya, awak ndak bumburung orang doh, awak cuma mau tahu tasnya. Tapi judulnya memang mau tahu tak, isinya tetap gibah juga. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama untuk menjaga diri kita dari satu perilaku yang mungkin menyertai setiap pertemuan dan komunikasi kita dengan orang, yaitu membicarakan orang lain. Kita kurangi karena rugi buat kita, tidak ada untungnya. Bahkan orang yang kita omongin, orang yang kita gibahi atau diomongin itu akan terus mendapatkan kebaikan dari kebaikan kita sekiranya kita terus menerus menjelek-jelekannya. Jadi malah babalik, orang yang berbulan itu malah mendapat pahala dari pahala yang awak dapat, bahkan sampai pahala yang kita miliki itu habis pahala kita sholat puasa habis karena membayar gibah awakku kepada orang yang kita bicarakan, bahkan jadi minus, jadi berutang, bangkrut. Paham sih Bapak Ibu? Jadi bangkrut. Jadi amal awakku berkurang tarwi, digerogoti dengan gibah kita, dan bahkan sampai minus pahala-pahala awak, puasa dan sebagainya terkurangi. Orang yang dapat adalah orang yang kita omongin, yang kita bicarakan. Tentu Bapak Ibu tidak ingin terjadi pada diri kita, dan tentu kita ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, maka insya Allah kita kurangi kebiasaan yang seperti itu dan tetaplah kita berada di jalan yang benar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.